sama head to head, Mas Nailul, moratorium tidak bisa satu titik saja, harus menyeluruh. Kenapa? Harus menyeluruh sambil menunggu evaluasi dari hal tata kelola, evaluasi dari regulasi. Kalau tidak ada regulasinya kita terbitkan, juknis dan ya segala bengeknya itu juga harus diterbitkan, itu sambil di moratorium. Kenapa harus menyeluruh, Mas? Nah kalau kita tidak menyeluruh, tentu tadi kepercayaan publik itu sudah langsung merosot. Kemudian kita juga tidak menutup kemungkinan SPBG yang lain itu juga menyimpan bom waktu yang sama. Kita sudah banyak melihat di berbagai media lah, ada himbauan untuk tidak boleh protes, tidak boleh mengupload ke media sosial dan sebagainya. Itu bom waktu. Makanya stop menyeluruh sambil dievaluasi dengan cepat, dengan tepat. Dan ini saya rasa dampaknya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kita evaluasinya clustering, kemudian ini masih tetap jalan, tapi menyimpan bom waktu yang sewaktu-waktu ini bisa meledak. Bang Doli, mungkinkah untuk di moratorium seluruhnya untuk sementara waktu? Kalau saya tadi tetap konsisten mengatakan bahwa dari sekian SPPG itu masih ada yang bagus. Ya, masih banyak yang berjalan dan saya kira ya kalau sudah bagus berjalan kan kita nggak perlu stop. Tapi kalau tadi bom waktu, saya kata. Ya makanya kita cari tahu masalahnya apa, gitu. Dengan sambil tadi kita evaluasi, kita memetaan masalah, potensinya apa. Nah kalau misalnya terindikasi SPPG itu yang jalan ini nanti ada potensi masalah yang sudah kita petakan tadi, ya oke nggak apa-apa, kita evaluasi gitu loh. Nah jadi menurut saya karena kalau begini, kalau berhenti tiba-tiba seperti ini, nanti kita khawatir juga berdampak kepada masalah yang tadi, misalnya soal tenaga kerja yang sudah berjalan, sudah ada misalnya petani atau nelayan atau ibu-ibu di pasar yang sudah selama ini juga terlibat di dalam itu gitu ya. Nah jadi saya kira kita clustering aja masalahnya. Nah sambil kita evaluasi dan harus cepat. Ya, harus cepat karena ini kalau misalnya tidak cepat evaluasi tindakannya tidak cepat, aturan atau regulasinya juga tidak cepat. Ukuran cepat itu berapa lama? Ya satu, Perpres segera diterbitkan. Yang kedua tadi saya bilang disampaikan Pak Agus, segera kemudian ada turunan-turunan aturannya. Ya. Dan saya kira ini nggak bisa juga hanya sekedar diserahkan kepada BGN aja, ya. Tapi ada kementerian-kementerian yang juga harus terlibat. Tadi Menteri Kesehatan, terus kemudian Kementerian Dalam Negeri mungkin yang berkoordinasi dengan program sebesar ini tidak hanya BGN. Kementerian Pendidikan, gitu ya. Jadi kemudian memang harus ada sinergi lah antara lembaga dan kementerian. Yang ketiga tadi stakeholder semua yang terlibat, ini karena rantainya panjang sampai ke sekolah, ini harus juga dilibatkan. Mas Furkon, pendek saja, moratorium sementara seluruhnya atau tidak? Ya, pada dasarnya kita memang terus menekankan bahwa evaluasi tetap kita sambil berjalan nih, Mbak. Artinya kita lihat misalnya di Brazil yang kata Pak Presiden. Itu artinya moratorium tidak dilakukan menyeluruh? Enggak gini, Mbak Cecah. Evaluasi tetap, tapi kita terus berlanjut dengan program ini. Nah, artinya program MBG ini adalah harus benar-benar diserahkan, diberi kesempatan kepada ahlinya. Jadi jangan orang yang tidak mengerti gizi tidak dilibatkan. Jadi harus diberi ruang sedikit lebih besar kepada ahli-ahli gizi untuk menangani kasus-kasus yang terjadi pada MBG selama ini. Itu Mbak Caca. Pak Agus? Ya, peraturannya turunan tadi, ini pekerjaan BGN memang, tetapi harus dengan Sekretariat Negara karena dia nanti akan mendistribusi dan Menteri Hukum. Nah, teman-teman DPR yang di sektor Komisi 3 mungkin dan Komisi 9 dan berapa lagi, itu mendorong cepat. Kalau bisa akhir tahun ini sudah selesai. Karena kalau tidak, itu akan bertele-tele. Ya, jadi kan itu, ini kan perpres, jadi harus diedarkan, yang mengusulkan BGN mengedarkan, nanti Seknek setujui, kemudian nanti Hukum HAM harmonisasi benar atau tidak, keluarkan. Jadi akhir tahun ini harus sudah selesai, supaya bisa berjalan. Berjalan dan tanpa moratorium? Moratorium tetap 3 harus bulan dilakukan. kan bisa di moratorium. 3 bulan bisa di moratorium ya. Silakan Mas Rio, 3 bulan di moratorium. Mbak Caca, sudah ada lebih dari 20 juta anak dan juga ibu hamil yang menerima manfaat ini. Sudah ada lebih dari 300.000 pekerja-pekerja yang dipekerjakan di dapur. Sudah lebih dari 1 juta
petani, nelayan, dan UMKM yang dilibatkan. Mbak Caca bayangkan kalau program ini dihentikan. Tentu saja merupakan sebuah menyakiti hati kita bahwa ada anak-anak yang menjadi korban keracunan. Tetapi manfaat dari program ini dan tujuan daripada program ini adalah sebuah hal yang sangat mulia dan harus terus diperjuangkan. Maka yang harus dilakukan adalah evaluasi menyeluruh, investigasi jika ada SPPG yang menyimpang dari SOP yang ditentukan, tindak tegas. Diberi sanksi teguran, bahkan kalau perlu di moratorium dan ditutup untuk SPPG melanggar. Tetapi yang perlu dilakukan ke depan adalah bagaimana caranya ini semua SOP yang sudah didesain, test kit, menggunakan mesin cuci ompreng, menggunakan CCTV, semua harus digunakan secara seragam dengan tujuan meniadakan kasus, bukan hanya meminimalisir. Maka insya Allah jika itu dilakukan, tujuan kita untuk berinvestasi pada anak kita dan membangun perekonomian daerah akan tercapai. Baik, dan payung hukum itu yang paling penting karena dari awal MBG ini berjalan belum ada payung hukum yang menaungi itu semua. Baik, terima kasih Bapak-bapak telah bergabung bersama kami malam hari ini. Presiden memang sudah turun tangan, tapi jika tidak segera ada pembenahan, maka akan tetap menjadi ancaman yang besar. Karena untuk anak-anak bangsa yang kita butuhkan bukan makan gratis yang berujung tragis, melainkan makan bergizi, gratis, yang benar-benar terjamin bersih dan higienis. Saya Syazawi Sastro, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih sekali.